Keuntungan kolaborasi Sinteyong dan Indra Syafri. Sinergi dan kolaborasi antara pelatih dapat membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Opini tersebut diungkapkan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Menurutnya, kerjasama antara pelatih dari tim senior hingga kelompok umur akan menghasilkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Hasil kolaborasi pelatih timnas Indonesia, Sinteyong dan juga Indra Syafri di timnas Indonesia U22. Sebelumnya, dibuktikan dengan kesuksesan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 setelah penampilan 32 tahun lamanya. Saya kira berkolaborasi akan lebih baik karena beberapa pemain timnas U20 juga bermain di tim senior. Harapannya dengan koordinasi dan kolaborasi keduanya bisa menjadi lebih baik dalam membangun timnas Indonesia yang kuat, ujar Erwan Hendarwanto. Sinteyong sendiri dikenal sebagai pelatih yang menerapkan pola latihan disiplin tinggi kepada pemainnya, termasuk dalam hal pemilihan pemain. Ia memiliki cara berbeda dari pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Sebenarnya, siapapun pelatih timnas Indonesia, berkolaborasi dan bersinergi antara timnas kelompok usia dengan timnas senior adalah keharusan. Supaya apa yang dimainkan secara game model oleh timnas senior bisa diikuti oleh timnas kelompok usia di bawahnya, kata Erwan Hendarwanto. Mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu mengatakan, kolaborasi yang baik dapat membawa kesuksesan yang lebih besar di kancah sepak bola dunia. Nah, untuk meraih target yang selama ini dicanangkan, tentu dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Hanabun ลงมาแล้ว Debut brilian Asnawi Mangku Alam bareng Port FC. Debut brilian Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam bareng Port FC. Asnawi langsung cetak K-Pass. Ya, Asnawi baru saja melakoni debutnya bersama klub barunya asal Thailand yakni Port FC. Penampilan perdananya itu terjadi kala Port FC melawan Muang Thong United FC dalam lanjutan Liga Thailand 2023-2024 pada kemarin malam. Berlaga di Pet Stadium Bangkok pada hari Rabu 14 Februari malam waktu Indonesia Barat. Asnawi memulai laga dari bangku cadangan dan dia dimainkan di babak kedua. Ia masuk ke lapangan pada menit ke-90 dan menggantikan Supanan Burerat. Tapi meski bermain sebentar, ia sukses memberikan kontribusi langsung kepada timnya tersebut. Kala itu, ia bisa berkontribusi untuk gol keempat Port FC melalui K-Pass atau umpan kuncinya. Bola pun kemudian dimanfaatkan dengan baik lewat kerjasama Woracit Kanis Tribumpen dan Tardelli yang membuahkan gol di menit ke-90 plus 4. Gol itu pun memastikan Port FC meraih poin penuh dalam laga tersebut. Pasalnya, sebelum Tardelli mencetak gol lewat K-Pass Asnawi, kedudukan kedua tim tengah berimbang 3-3. Dan Port FC harus ketinggalan 0-2 lebih dahulu di babak pertama. Setelah itu, Muang Thong United FC berhasil menyamakan kedudukan lagi lewat aksi Kataro Omori di menit ke-85. Tetapi kemenangan dramatis diraih Port FC berkat gol jelang di akhir laga. Debut manis Asnawi pun langsung jadi sorotan. Netizen langsung menyerbu kolom komentar unggahan Port FC di Instagram demi memberi pujian kepada Kapten Timnas Indonesia tersebut. Benarkah Sinteyong mendapat penyerang grade A? Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengadakan video konferensi dengan penyerang keturunan grade A. Berawal dari obrolan inilah, si penyerang berpotensi datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini. Striker itu sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Dan dia tidak main-main, grade A. Kata Bung Ropan mengutip dari channel YouTube Bung Ropan pada hari Rabu 14 Februari. Siapa striker tersebut?
masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena kalau disebut namanya, kemudian tidak jadikan tidak enak. Saya juga baru bicara dengannya dan nantinya Pak Erick akan berkomunikasi dengan pemain ini lewat conference atau Zoom. Ngobrol-ngobrol santai dengan pemain tersebut. Lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Lantas, siapa penyerang grade A yang dimaksud? Kami memprediksi penyerang grade A yang dimaksud adalah pemain FC Utrecht oleh Romeni. Ia sanggup mengoleksi 11 gol di Liga Belanda 2022-2023. Dan jika ia hadir, sanggupkah Sinteyong mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Peluang itu tentu ada, asalkan para pemain top lain berhasil didatangkan oleh PSSI. Lawan Vietnam jadi penentu nasib timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam. Kedua tim akan bertemu pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dilaksanakan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Jelang duel ini, skuad Garuda dalam kepercayaan diri setelah menumbangkan Golden Star di Piala Asia 2023 yang lalu. Sandy Walsh pun menyadari bahwa laga melawan Vietnam menjadi ajang penentuan nasib bagi skuad Garuda. Pada dua pertandingan sebelumnya, pasukan Sinteyong harus tumbang dari Irak 5-1 dan bermain imbang saat menghadapi Filipina 1-1. Kemenangan di dua laga melawan Golden Star akan membuat kans Indonesia makin terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya pikir pertandingan di bulan Maret akan menjadi penting untuk melihat apakah kami bisa lolos ke babak berikutnya. Melihat duel lawan Golden Star, pemain asal Kevin McClellan itu cukup optimis. Mereka bisa meraih hasil yang positif. Menurutnya, hasil Piala Asia 2023 akan menambah motivasi bagi semua pemain saat ini. Sukses melaju ke babak 16 besar membuat mental skuad Garuda mulai solid untuk menantang tim-tim yang kuat. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya dan saya percaya jika kami membuat langkah yang tepat, kami dapat lebih dekat melaju ke babak berikutnya. Media Vietnam sebut Marcelino Ferdinand paling ditakuti. Media Vietnam